menjelaskan fikih ibadah. Yang pertama, tata cara toharoh beserta dalil dan hikmahnya. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti nadzafah atau kebersihan atau bersuci. Secara istilah, para fuqaha menjelaskan toharoh berarti kebersihan dari sesuatu yang khusus yang di dalamnya terkandung makna ta'abudi atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Toharoh juga diartikan dengan membersihkan badan, pakaian, dan tempat kita sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat atau tawaf dalam rukun haji. Toharoh hakiki merupakan bersuci dari kotoran atau hadas atau najis yang bisa dilihat dan dirasa, baik itu mengenai badan, pakaian, atau tempat najis seperti yang memiliki rasa, warna, dan bau. Cara toharoh hakiki tergantung dari level najis. Jika najisnya ringan, cukup dengan memercikan air. Tetapi jika najisnya berat, seperti terkena air liur anjing, harus dicuci sebanyak 7 kali, dan yang salah satu itu dengan menggunakan campuran tanah. Toharoh hukmi yang berarti bersuci dari hadas yang tidak terlihat kotorannya secara fisik, seperti orang yang tertidur batal wudunya atau orang dalam keadaan junub atau mandi wajib. Toharoh secara hukmi dilakukan dengan berwudu. Itu jika hadasnya kecil, atau dengan mandi jinabah jika terkena hadas besar. Tata cara sholat, dalil dan hikmahnya. Yang pertama, syarat sah sholat yaitu 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke kiblat atau menghadap ke Ka'bah. Rukun sholat. Yang pertama, niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Fatihah. Yang kelima, ruku' serta tumaknina. Yang keenam, i'tidal serta tumaknina. Lalu sujud 2 kali dengan tumaknina. Terus duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina. Duduk di akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, memberi salam yang pertama, nengok ke kanan dulu, yang terakhir menertibkan rukun. Hikmah yang terkandung dalam sholat. Yang pertama, dapat mencerahkan wajah. Yang kedua, menerangi hati. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Yang keenam, kunci membuka pintu langit. Yang ketujuh, dapat memberatkan timbangan. Yang kedelapan, bernilai surga. Yang kesembilan, tempat keridhaan Allah. Yang kesepuluh, menjadi tabir dari siksa neraka. Tata cara puasa dan dalil hikmahnya. Niat puasa. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadihis sanati fardhulillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat puasa wajib dibaca pada malam hari, yaitu waktu setelah terbenamnya matahari maghrib sampai sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum sholat subuh. Rasulullah bersabda, malam yubayyitis siyam wa qublal fajri fala siyamalah. Artinya,
Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tak ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Untuk puasa wajib termasuk puasa Ramadan, niat harus dilakukan setiap malam, sehingga jika seseorang lupa berniat pada malam hari, puasa pada siang harinya dianggap tidak sah. Hikmah puasa. Yang pertama, melatih disiplin waktu. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Yang kelima, ibadah memiliki tujuan. Yang keenam, setiap kegiatan yang mulia akan dianggap ibadah. Berhati-hati dalam berbuat. Yang kedelapan, melatih manusia agar lebih tabah. Yang kesembilan, melatih hidup sederhana. Yang terakhir, menjadi lebih banyak bersyukur. Tata cara zakat, dalil dan hikmahnya. Menurut bahasa, kata zakat adalah tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah 276. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat jiwa atau disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal atau zakat berupa harta. Haji. Tata cara haji adalah melaksanakan semua rukun yang ada, yaitu diantaranya yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf atau mengelilingi Ka'bah, yang keempat sa'i atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah, yang kelima menggunting atau mencukur rambut, yang terakhir yaitu dilakukan dengan tertib atau urut.